Dan yang terakhir adalah Ima Laila. Kita akan membahas 4 bagian. Yang pertama adalah bab 1, yaitu pendahuluan yang akan membahas latar belakang. Yang kedua adalah bab pembahasan yang akan membahas terkait mengenai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga adalah kita akan membahas terkait mengenai permasalahan dan rekomendasi. Yang keempat, kita akan membahas penutup atau kesimpulan dan saran terkait implementasi K3 perkantoran di bidang konstruksi. Pertama, kita akan mengenai pembahasan pendahuluan. Yang di sini kita akan membahas terkait adanya latar belakang. Kalian tahu nggak sih latar belakang mengenai kenapa implementasi K3 perkantoran di bidang konstruksi itu sangat penting? Nah, latar belakang dari adanya implementasi K3 perkantoran di bidang konstruksi itu sangat penting adalah mengenai tata ruang, ataupun kalian bisa ketahui saat ini Indonesia sering berkeluh kesah terhadap terik panas matahari. Pasti kalian juga merasakan kan terkait terik panas matahari. Pasti kalian bilang hari ini panas sekali, dan kalian pun juga berkeluh kesah terhadap adanya gedung yang kalian merasa sempit seperti itu. Sama halnya pada perkantoran di bidang konstruksi kali ini. Banyak sekali pada suatu kantor dengan seringnya kita merasakan panas dalam kantor, kita sering meminta untuk penambahan mesin pendingin atau yang sering kita sebut adalah AC. Tahu nggak sih, sebenarnya hal itu memang membuat kenyamanan kita dalam bekerja, tetapi hal itu bisa meningkatkan pada panasnya bumi. Dan oleh karena itu, semakin kita sering menggunakan mesin pendingin, maka panas bumi pun malah semakin meningkat. Seperti itu. Cara menghindarinya agar tidak ada hal seperti itu, kita harus menjaga bumi seperti itu. Dan latar belakang di sini juga mengenai pembahasan tentang kenyamanan itu. Selanjutnya akan bab 2, yaitu tentang tujuan keselamatan dan kesehatan kerja yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Pengertian keselamatan dan kerja. Keselamatan kerja adalah suatu kondisi keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan, dan di mana pekerja mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan, dan kondisi pekerja. Keselamatan adalah merujuk kepada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait pada pekerjaan. Nah, sedangkan kesehatannya adalah merujuk pada kondisi fisik umum, mental, stabilitas, emosi, dan secara umum. Dan jika digabungkan, keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik dalam untuk pekerjaannya, perusahaan, maupun bagi masyarakat atau lingkungan sekitar pabrik yang berada dalam lingkup pabrik tersebut. Tujuan dari keselamatan kerja itu apa sih? Yang pertama adalah melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja. Yang kedua, menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, pastinya sumber produksi akan dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Itu semua menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja RI tahun 1993 nomor Kep 463 Mendagri 1993. Nah, tujuannya adalah mewujudkan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sejahtera, sehingga tercapai suasana lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman
dengan keadaan tenaga kerja yang sehat fisik, mental, dan bebas dari suatu kecelakaan. Kecelakaan kerja yang pertama, teori domino Hendrix atau teori pertama yang menggunakan prinsip berurutan. Teori domino Hendrix merupakan teori penyebab kecelakaan pertama yang menggunakan prinsip sekuensial atau berurutan. Model ini menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab kecelakaan tersusun secara berurutan dalam satu garis seperti domino. Faktor tersebut ialah yang pertama, lingkungan sosial atau asal, yang kedua, kesalahan manusia, yang ketiga, perilaku tidak aman, mekanik dan fisik, yang keempat, kecelakaan, yang kelima, luka. Kemudian teori Britt and Germain's loss causation. Teori domino dilanjutkan oleh Britt and Germain yang menyatakan bahwa urutan teori domino Hendrix telah mendukung pemikiran keselamatan kerja selama 30 tahun. Mereka menyadari kebutuhan dari manajemen untuk mencegah dan mengendalikan kecelakaan di mana manajemen telah menjadi situasi yang kompleks disebabkan oleh perkembangan teknologi. Yang kedua, model energi Debye atau teori yang lebih mengutamakan pada hasil diskusi. Model energi Debye ini berdasarkan pemikiran bahwa Debye atau luka merupakan hasil dari energi kecelakaan yang menuju penerima atau pekerja dengan daya rusak yang tidak bisa diterima oleh penerima energi. Model energi Debye terdiri dari yang pertama, model urutan waktu atau time sequential model. Banner menyatakan terdapat 4 isu yang tidak diperhitungkan dalam model domino. Yang pertama, kebutuhan untuk menetapkan awal dan akhir dari kecelakaan. Yang kedua, kebutuhan untuk menjelaskan awal dan akhir dari kecelakaan. Yang ketiga, kebutuhan untuk metode yang terstruktur untuk menjelaskan faktor-faktor yang relevan yang terlibat. Yang keempat, kebutuhan untuk menggunakan metode pemetaan untuk menjelaskan kejadian dan kondisi. Model yang selanjutnya yaitu model epidemiological. Model ini menyatakan bahwa kecelakaan merupakan kombinasi dari faktor lingkungan dan agen yang memiliki efek negatif terhadap organisme. Kemudian, model sistemik. Model ini menyatakan bahwa kecelakaan tidak terjadi dalam lingkungan sistematik yang terisolasi. Jameson menerima bahwa kecelakaan tidak melulu disebabkan oleh kesalahan individu, tetapi pada faktor organisasional yang sistemik dan luas. Reason mengeluarkan model yang disebut Swiss model. Selanjutnya yaitu model Theoretic Incident Model and Process. Merupakan model investigasi kecelakaan yang dicetuskan oleh Clifton. Model ini fokus terhadap penyebab pengendalian risiko gagal untuk mendeteksi atau mencegah perubahan yang mendukung yang kemudian membawa kepada kecelakaan. Yang terakhir yaitu Functional Resolution Accident Model. Merupakan model investigasi kecelakaan pertama yang menggunakan 3 dimensi bergerak menjauh dari model linear yang berurutan. Model ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang ada seperti manusia dan teknologi. Hukum keselamatan kerja yang pertama UU nomor 1 tahun 1970, yang kedua UU nomor 21 tahun 2003, yang ketiga UU nomor 13 tahun 2003, yang keempat Peraturan Menteri. Hukum manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, perlindungan dari atasan atau direktur. Menurut Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap pekerja atau buruh berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Hukum Keselamatan Kerja meletakkan prinsip dasar pelaksanaan keselamatan kerja.
Hal ini sesuai dengan pasal 86 ayat 1 dan pasal 169 Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang kedua yaitu perlindungan gratis, yaitu berdasarkan pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, atau dalam pasal 9, 12, dan 14 Undang-Undang Keselamatan Kerja atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kemudian yang ketiga yaitu pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur dalam pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian yang keempat yaitu sistem pengawasan tenaga kerja atau pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Kemudian yaitu peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Dan yang keempat yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2012. Bab 3. Permasalahan dan rekomendasi. Permasalahan yang perlu diperhatikan yang pertama adalah konstruksi gedung, yaitu desain arsitektur yang akan dibangun harus diperhatikan bahan-bahan dan materialnya dengan menggunakan bahan-bahan atau material yang berkualitas. Yang kedua adalah kualitas udara, yaitu menjaga atau mengkontrol temperatur udara agar tetap bersih dan terpelihara, terutama ventilasi dan suhu udara atau AC. Yang ketiga adalah kualitas pencahayaan, disesuaikan dengan jenis pekerjaan supaya mendukung kesehatan dan kenyamanan pekerja. Yang keempat, jaringan elektrik dan komunikasi. Yang perlu diperhatikan adalah aliran arus listrik, kabel, serta hubungan pendek dan instalasi listrik lainnya untuk tetap mengkontrol agar supaya tidak terjadi kebocoran listrik. Yang keempat adalah kontrol kebisingan. Idealnya di setiap ruangan harus dilengkapi dengan dinding kedap suara. Hal ini diperlukan agar tetap menjaga konsentrasi pekerja. Yang keenam yaitu display unit atau tata letak. Bagaimana tata letak di tempat kerja harus memberikan kenyamanan pada pekerja, terutama untuk lebih fleksibel, fit, dan lebih leluasa. Yang ketujuh adalah hygiene dan sanitasi yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan kerja, alat-alat kerja, dan alat penunjang kerja lainnya. Yang kedelapan yaitu mencegah budaya kekerasan di lingkungan kerja dengan tetap menjaga hubungan komunikasi antar sesama pekerja serta menciptakan hubungan yang harmonis di tempat kerja dan tidak acuh tak acuh terhadap sesama rekan kerja. Rekomendasi implementasi K3 perkantoran di bidang konstruksi. Jadi yang pertama kita bisa lihat di PPT, yang pertama itu perlu membuat leaflet atau poster yang berhubungan dengan penggunaan komputer di setiap unit kerja. Dan yang kedua, mengusulkan pada pusat promosi kesehatan untuk membuat poster atau leaflet. Yang ketiga adalah penggunaan komputer yang bebas radiasi atau liquor crystal display dan juga HSE Health Safety and Environment atau di beberapa perusahaan juga disebut EHS, HES, SHE K3LL atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lindung Lingkungan, dan SSHE atau Security, Safety, Health and Environment. Dan semua ini adalah suatu departemen atau bagian dari struktur organisasi perusahaan yang memiliki fungsi pokok terhadap implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3.
mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan pengawasan serta pelaporannya. Sementara di perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam ditambah dengan peran terhadap lingkungan dan lindungan lingkungan. Membicarakan HSE bukan sekedar mengetengahkan isu seputar hak dan kewajiban, tetapi juga berdasarkan output, yaitu korelasinya terhadap produktivitas karyawan. Terima kasih. Selanjutnya, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah mempresentasikan dari bab 1 dan bab 3. Selanjutnya, saya akan membahas terkait bab penutup yang dimana berisikan kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini, keselamatan dan kesehatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari kerusakan, di mana kita bekerja yang mampu mencakup tentang kondisi, khususnya pada bidang konstruksi, di mana hal inilah yang utama kita harus perhatikan, karena sebelum adanya kegiatan kita dalam bekerja perkantoran, kita harus memikirkan mengenai konstruksi terlebih dahulu yang kita pakai, seperti halnya pada tata ruang kantor, tata gedung mau dibuat seperti apa, dan juga seperti halnya kita harus memperhatikan pemeliharaan, pencahayaan, dan pendinginan agar kita bisa merasakan nyaman. Lalu saran dari kelompok kami, sebelum kita ingin membuat suatu gedung atau membangun gedung dalam suatu kantor, kita harus memperhatikan titik atau tata letak dalam gedung tersebut agar kita bisa menata bagian-bagian. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya teman-teman bisa menanyakan apa yang perlu teman-teman tanyakan melalui @news_discussion topik di Elena. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila dari kelompok 1 ada kesalahan atau kekurangan,